Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Usai diterjang hujan deras, bangunan dapur rumah di Magetan ambruk menimpa seorang nenek hingga tewas. Nelayan di perairan Masalembu, Sumeneb menemukan drum berisi sabu-sabu 35 kg mengapung di laut. Dua pelaku pembacokan hingga korbannya tewas di Lamongan dibekuk polisi. Empat nelayan asal Masalembu, Sumeneb yang sedang mencari ikan menemukan narkoba jenis sabu di dalam drum terapung di laut. Sabu-sabu seberat 35 kg tersebut terbungkus plastik bertuliskan huruf Cina. Dari laut ini? Iya Pak, sampean? Kemarin tuh Pak. Drum berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 35 kg ini ditemukan 4 nelayan asal Pulau Masalembu. Para nelayan yang sedang mencari ikan ini awalnya melihat drum terapung di tengah laut. Saat dihampiri ternyata drum masih dalam keadaan tersegel. Para nelayan yang tidak berani membuka akhirnya melaporkan ke petugas Koramil dan polisi. Petugas kemudian mengevakuasi drum ke daratan dan membukanya. Setelah dibuka, ternyata drum ini berisi narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 35 kg terdiri dari paket berisi 1 kg dan terbungkus plastik bertulisan huruf Cina. Saat ini petugas masih memburu pemilik atau pemesan barang haram sabu-sabu. Tim dari BNN dari Surabaya, dari BNP Surabaya mengirimkan tim penyidik beserta alatnya ke Sumeneb, sehingga pada saat kapal yang mengangkut barang temuan tadi tiba di Sumeneb pada hari Jumat tadi kurang lebih jam 15.00 sudah tiba dan kemudian dilakukan pengetes pengujian dan ternyata dinyatakan positif itu adalah sabu-sabu. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan benda mencurigakan di laut demi mencegah peredaran narkotika di wilayah Madura. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Akibat berselisih paham soal batas tanah waris, seorang kepala dusun di Jember nekat membacok ibu rumah tangga hingga menderita luka serius. Pelaku dan korban yang tinggal bersebelahan sudah beberapa kali terlibat cekcok karena persoalan yang sama. Dalam kondisi luka di bagian kepala dan pundak, Yuli Agustin langsung dilarikan ke Puskesmas Semboro, Jember. Ibu rumah tangga berusia 39 tahun ini kemudian harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, guna mendapatkan penanganan medis lebih optimal. Korban terluka parah usai dibacok oleh Suburi, seorang kepala dusun di Desa Pondok, Kecamatan Semboro yang juga tetangga korban. Polisi yang melakukan olah TKP menyita sejumlah barang bukti, diantaranya baju yang dikenakan korban saat pembacokan terjadi. Pelaku ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Semboro berikut celurit yang digunakan menganiaya korban. Motif pembacokan diduga berlatar belakang persoalan lama terkait batas tanah warisan. Keduanya bahkan sudah sering cekcok masalah itu. Puncaknya terjadi pada Sabtu siang saat pelaku membersihkan rumput di halaman rumahnya. Diduga kesal terhadap korban yang tiba-tiba menggerutu, pelaku seketika naik pitam dan langsung membacok korban. Terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh saudara S terhadap saudari Y. Berawal dari sengketa lahan yaitu warisan yang masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak. Waktu itu pihak pelaku sedang mengangkuti tanah untuk meratakan tanah. Kemudian korban ini bergumam atau gerundel. Tidak jelas apa yang disampaikan oleh korban terhadap pelaku. Namun tiba-tiba pelaku ini emosional dan tanpa sengaja mengambil arit
atau senjata tajam berupa arit yang digunakan untuk menggali tanah. Perselisihan antara korban dan pelaku bukan kali ini saja terjadi. Bulan Januari 2025 lalu, pelaku juga memukul korban hingga mengalami sejumlah luka lebam, hingga pelaku dihukum 9 bulan penjara. Kini pelaku bersiap menghadapi hukuman lebih berat, sebab melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Dua pelajar yang membacok pelajar hingga korban tewas saat terjadi aksi tawuran di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu dini hari diringkus polisi. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Lamongan meringkus 2 orang yang menganiaya pelajar di Lamongan hingga korbannya tewas pada Sabtu dini hari. Usai melakukan pembacokan, pelaku sempat kabur dan bersembunyi di rumah temannya. Namun polisi berhasil mengendus pelaku dan meringkusnya. Kasus kekerasan ini terjadi saat rombongan korban NFS warga Kecamatan Kedung Bering mengendarai motor hendak ke kafe di kawasan Babat, Lamongan. Setelah keluar dari kafe, rombongan NFS diadang oleh sejumlah kelompok pemuda. Tanpa sebab yang jelas, kelompok tersebut langsung menyerang korban dan beberapa temannya secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Yang bisa kami sampaikan bahwa Satreskrim Polres Lamongan telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial RW dan DP, dan saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Lamongan. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami motif dan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran berdarah tersebut. Sapari Rani Wijaya melaporkan dari Lamongan.